pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 diselenggarakan acara deklarasi pengukuhan Gamat Gerakan Anti Mafia Tanah DPC Kabupaten Grobogan yang diketuai oleh Bapak Rianto SH. Beliau adalah Ketua Pusat dari DPR RI. Acara ini dilaksanakan di Hotel Kriat Grandmaster Jalan Gajah Mada nomor 10 Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, dan dihadiri oleh para pejabat dan para instansi-instansi terkait lainnya. Mari kita saksikan. Yang kebetulan sahabat lama saya ketika saya masih malang melintang dalam dunia saya waktu itu. Beliaunya ini sering masuk di kepanitiaan lelang. Saya kebetulan waktu itu pelelang yang suka fight. Jadi dimanapun di wilayah Republik ini, saya itu rekanan yang tidak pernah mau diatur. Jadi Grobogan banyak punya pengalaman-pengalaman yang unik. Matur nuwun salam Bu Sri yang kebetulan juga senior saya di Partai PDI Perjuangan. Kemudian yang mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan ya. Tapi saya lebih familiar Purwodadi. Tahu itu sekarang ketika lewat loh Kabupaten Grobogan. Tapi ternyata kalau Kabupaten Purwodadi ini boten-boten. Salam kenal Pak. Salam Pak Agus. Yang mewakili Pak Kapolres Mas Yusuf. Terima kasih beberapa kali telepon TPI ini. Dia mungkin sapal kula nggih. Ning kula dereng hafal. Lajeng yang mewakili Kesbangpol, kesel banget Linupol anggarannya gede kayak gitu nih. Karena ini juga bagian dari intelijen pemerintah daerah bagaimana untuk menggandeng NGO. Kalau selama ini ada teman-teman penguasa dalam tanda kutip mungkin rodo nyepelek NGO, izinkan karena ini mungkin juga kesalahan dari teman-teman NGO sendiri yang kurang begitu berani. Artinya berani bersih. Jadi kalau dalam bahasa saya anak wis dadi LSM ku jo senengi terbatok. Jo. Nah, baru dadi LSM ya kaya gerakan jalan terus ngene. Jadi tidak pernah yang namanya gerakan jalan terus atau gamat itu. Itu harapan saya. Kemudian Pak Kakan Kepala Kantor ATR BPN atau BPN ATR ya? Oh, Kepala Kantor Pertanahan. Jadi biar teman-teman itu paham. Kalau saya secara pribadi paham, saya di Komisi 2 DPR RI yang kebetulan BPN itu mitra kerja Komisi 2. Jadi nek wis manggung ning gone panggung RDP nonton menteri wong aku sing neng dhuwur dadi yo ketoke ini kelakar bukan anan lah. Ini kelakar saja. Nek biyen ketika masih jadi aktivis mau ngadep kepala kantor BPN kabupaten itu doyak-doyak satpam. Kadang-kadang juga mesti harus berantem. Ini pengalaman teman-teman mesti do guyang-guyu karo ngene-ngene. Sini bener gitu. Artinya mari kita yang begini kita bedah. Eranya sudah lain. Kemudian teman-teman pengurus DPC Gerakan Anti Mafia Tanah Kabupaten Grobogan yang baru saja saya lantik dan saya kukuhkan, dan silakan teman-teman pengurus untuk bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengatasnamakan gerakan anti mafia tanah. Dan mungkin ada beberapa teman kepala desa siap. Kemudian ini sahabat saya lama ketika masih di ASPP, HIB itu apa lagi itu? Pernah mengadakan event nasional, pameran-pameran di Taman Mini. Kita tadi tahu dari juara.
Tapi juara kesele itu loh karo ragate ora ono sing ngomposi dadi kesel karo ya ora disangoni sisa. Itu pengalaman-pengalaman ketika kami masih menggeluti dunia persilatan dulu, jadi awal-awal apa di perjuangan. Dan teman-teman media protokol yang saya cintai dan saya banggakan. Saya tidak akan berpanjang lebar pidato. Yang penting itu lakune, ora omongane. Sekarang namanya ngomong tekan dindi, ini lakune ora bener ya percuma. Satu misal stop pungli, ya stop pungli, tulisannya pirang-pirang, jangan lewat calo, tapi ternyata pungli masih ada. Ini nggak baik. Nah, makanya omongan saya ini tolong nanti diviralkan. Yang penting ngomongin, lakune kok. Yang penting lakune, omongannya dikurangi. LSM merasa kakean rapat, nanti hasilnya rapat 3 udah. Wis ono anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi misi cetok. Kemudian kami sampaikan asas gerakan anti mafia tanah adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya mengingatkan teman-teman pengurus bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 negara Indonesia dan negara hukum. Hari ini tidak ada yang kebal hukum siapapun. Jadi karena itu salah satu tugas gerakan anti mafia untuk mendorong penegakan hukum secara baik. Tidak usah didelok itu sopo-sopo. Kalau memang itu sudah memenuhi unsur 184 KUHP tentang alat bukti yang saya salurkan, tidak usah dengan pertimbangan macam-macam. Udah itu. Tapi juga kita jangan sebagai manusia pembunuh. Artinya apa? Ono salah sidik diancam, diweden-wedeni gitu. Sing paling ngeres nek ora diperes. Oleh karena itu saya mengapresiasi dengan Polres Grobogan yang telah beberapa kali menindak oknum yang mengaku sebagai LSM maupun media dan meres. Ini telah berhasil menggulung kejahatan BBM, termasuk di Purwodadi ada kejahatan BBM. Ini harus dihabisi, harus digulung, dan pelakunya saya mengidentifikasi. Ini tugas kita bersama untuk dihentikan. Artinya jangan sampai kebijakan Pak Joko Widodo itu sudah benar, tapi di bawah tidak didukung. Saya akan sampaikan di forum ini, alhamdulillah setelah saya di Komisi 2, kebetulan mitra kerja kami lembaga kepresidenan, sekretaris negara, sekretaris kabinet, Kementerian PAN, kemudian BPN, Kemendagri, Ombudsman, BPIP, kemudian Badan Sandi. Hari ini teman-teman Blora sudah saya fasilitasi untuk bisa ke Badan Sandi berkaitan dengan kecurangan pengisian perangkat desa. Jadi saya tidak main-main. Kalau dulu saya masih menjadi parlemen jalanan, sekarang saya menjadi parlemen sungguhan. Jadi tentu powernya full power, tapi saya tidak akan macam-macam. Saya tidak akan macam-macam dan saya tidak akan mencari kesalahan orang. Tapi saya ingin memperbaiki. Dan alhamdulillah hari ini Pak Jokowi telah mengeluarkan kebijakan politik di dalam penyelesaian kejahatan pertanahan. Sudah menggandeng KPK, kemudian juga Kementerian Polhukam sudah diikut sertakan. Kemudian juga ada rencana pemerintah untuk membentuk badan ad hoc nanti yang khusus untuk menangani kejahatan-kejahatan pertanahan yang ini bukan persoalan individu. Kejahatan pertanahan ini sudah merupakan satu kejahatan yang sistemik, persoalan kita bersama sebagai bangsa. Dan alhamdulillah kalau panjenengan mengikuti dinamika di medsos, awal-awal saya dilantik saya berteriak itu. Dan alhamdulillah dari teman-teman lintas partai juga mendukung apa yang menjadi apa yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah teman-teman dari Komisi 2 DPR RI di luar Jawa itu meminta kepada saya untuk bisa dijadikan ketua DPD
gerakan jalan lurus maupun gerakan anti mafia tanah. Yang kebetulan saya ketua nasionalnya, saya ketua umumnya. Memang cara menyelesaikan problem-problem negara saat ini, problem-problem hukum saat ini sederhana. Bagaimana hukum dijadikan panglima seperti amanat pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Siapapun. Termasuk kemarin kalau panjenengan Pak tahu seorang dirjen perdagangan luar negeri, tak pikir saya temenan. Karena ketika RDW dengan komisi berapa itu? Komisi 6 kalau nggak salah ya, ngomong sama menterinya, Senin ada tersangka. Ngerti-ngerti pelakune oknum dirjen itu sendiri. Alhamdulillah kita punya seorang jaksa agung yang bisa kita banggakan. 2 hari setelah dilantik itu saya ngobrol dengan Pak Jaksa Agung, ada 2 jam lebih, banyak yang saya bicarakan, antara lain juga berkaitan dengan kejahatan pertanahan yang melibatkan oknum penyelenggara negara. Kemudian juga berkaitan dengan restoratif justice yang sekarang kalau di Polri juga sudah mulai digulirkan. Hanya secara hukum perlu ada revisi-revisi yang berkaitan dengan perkara-perkara tindak pidana murni. Karena kadang menjadi alasan oknum penyidik, wah ini tindak pidana murni kok. Kalau delik aduan kan hanya ada di KUHP ada berapa pasal Pak Polisi? Ada berapa? Ada 14 pasal, udah 2. Jadi 2 plus 12 itu harus benar. Itu pencurian keluarga dan lain-lain. Itu ada 14. Kalau 2 plus 12 berarti 14 itu. Kalau guyon Pak Polisi gitu. Karena kita harus banyak belajar. Gitu. Ketika kita itu paham, yang ngadepi siapapun nyantai. Satu misal ngadepi kepala BPN nyantai, aku ngerti itu ini DE. Gitu. Soal peraturan kepala BPN nomor 1 2010 tentang standar pelayanan pertanahan Pak ya. Ada yang paham tentang peraturan kepala BPN nomor 1 2010 langsung ayo. Ayo saya ngenom sekretaris. Gaman ngerti gak? Belum? Pak Gedek. Ini bagaimana mau ngontrol Pak Heri? Oh daerah ngerti SOP ini kok. Gedek. Ono sing paham gak iki ayo ngacung sing jujur, pengurus. Belum ada. Alhamdulillah. Jujur. Alhamdulillah. Gitu. Ini. Dan sesa aku bar pidato ngene kono pinter aku ngomong ngene nek kowe diguyah iki ngomong ngene saiki ngomong ngene ngono to. Gitu. Nah ini sing penting hari ini kita bertemu dalam rangka kita silaturahmi kemudian saling mengisi. Nek kumpul Pak Rianto hitung-hitungane kudu badi. Aja rugi. Artinya badi ilmu. Badi ilmu. Kemudian berkaitan dengan berapa biaya kalau sampean melakukan menggunakan jasa di BPN? Ada yang paham? Di PP berapa ada yang paham? Ayo pengurus paham gak? Jujur paham gak? Lu cerdas. Pak DPR belum itu belum. Dan jangan tenang. Pak Polisi belum. Pak Kapes Bangpol gedek lagi, dedek. Pak Bupati sama, gitu. Nah ini, gitu. Pak Kepala BPN berapa aturannya? Kaitan PNBP di BPN berapa PP-nya?
PP nomor berapa? Ya. 124 tahun 2015 itu betul. Nah sebentar. Jadi benar PP 2497 tentang pendaftaran tanah. Kemudian PP 24 tahun 2019 tentang apa itu? Apa? PP 24 seperti yang saya sampaikan yang terkait biaya 124 tahun 2018 tahun PNBP ya. Nah, itu. Ya itu masih kurang. Jadi PP 124 plus 4. Jadi PP 128 tahun 2015 tentang PNBP yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. Ini persoalannya kepala BPN saja juga tidak paham. Mungkin non saya mau kita fair loh, gitu. Nek rakyatnya bingung, sing disalahke kudune gamat. Ora usah nyalahke sapa-sapa. Gagah toh? Nah, 128 tahun 2015. Nah, tadi Pak Kepala BPN PP 124 tahun 2015 kode karo Pak Polisi apa delik aduan itu ada 2. Betul. Plus 12. Jadi ada 14 pasal. Yang penting ini guyon loh ya. Kita saling mengisi. Kuliah ini larang. Gitu. Larang dan ya saya yakin penjaringan semua itu jujur ketika tidak memahami ini. Inilah yang menjadi problem. Kenapa kejahatan-kejahatan pertanahan tidak selesai. Itu. Hanya ketika saya belum dilantik menjadi anggota DPR RI, saya ingat dengan Juan Budi. Waktu itu masih di Komisi 2. Saya sampaikan tentang kejahatan pertanahan, kemudian direspon Komisi 2 bentuk panja kejahatan pertanahan. Alhamdulillah. Kemudian juga beberapa dengan Juan Budi ketika di Komisi 3 tak bla 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 langsung ngomong Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari ketika terlibat tindak pidana umum, tindak itu dari kepalanya, loh itu. Ya mohon maaf, kita ya aku ngomong desa. Tapi saya memberikan roh-roh kebaikan. Lah saya berharap nanti teman-teman LSM, teman-teman NGO begitu, sing nom-nom. Sekarang ini persoalan praktek penyelenggaraan negara BNP. Itu melaku bareng. Jadi kalau kita berbicara demokrasi, itu ada 3 pilar demokrasi yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah sektor pemerintahan. Tugasnya pemerintahan apa? Gawe aturan. Nek pusat tuh gawe undang-undang dan aturan turunannya itu kewenangannya pusat. Kemudian kewenangannya provinsi gawe aturan setingkat provinsi. Kemudian yang daerah peraturan daerah kabupaten kota plus aturan turunannya itu tugasnya sektor pemerintahan. Kemudian yang kedua memberikan pelayanan barang dan jasa. Pelayanan barang, jalan rusak, bendungan, macam-macam, listrik, bahan makan, semuanya itu barang. Tugasnya itu sektor pemerintahan. Kemudian yang kedua memberikan pelayanan jasa. Jasa itu apa? Ya jasa administrasi. Boleh apa kartu KK, boleh KTP, boleh SIM, boleh STNK, boleh BPKB, boleh paspor, boleh sertifikat, boleh kartu nikah, boleh surat cerai. Ini ojo cerai, ojo pegatan. Pegatan itu halal, tapi dibenci oleh Tuhan saya. Kata kiai loh Pak. Saya kata kiai aku tahu buka dalil-dalil yang tak waca langsung. Aku cocok ke kiai. Kemudian yang kedua sektor swasta. Tugasnya sektor swasta itu melakukan investasi. Jadi kalau investasi didukung. Ojo investasi malah teko LSN laporan karo polisi dilaporkan, akhirnya polisi memberikan pelayanan arah ada laporan, pengusahanya malah resah. Gitu yang terjadi kan itu.
Wah iki ono ngene lho, ono ijine. Iki ngene lho, ono ijine kandang ayam ngene sing cilik-cilik. Ya kan? Dilaporke LSM lapor nang gone polisi. Engko nek kira-kira mambu korupsi sithik dilapor nang kejaksaan. Akhirnya polisi ini karo jaksane ora nyambut gawe gara-gara memberikan pelayanan hukum terhadap laporan itu. Lek laporannya sumir. Ini saya minta gerakan gerakan anti mafia jangan bertindak seperti itu. Jadi kita harus komitmen. Ono investasi didukung. Hari ini di Jawa Tengah ada sekitar 8.000 PHK. Coba bayangkan, 8.000 PHK. Kita semua prihatin. Nah, bagaimana kalau nanti dari 8.000 itu mulut ikutannya banyak, kemudian orang disodomangan, kemudian yang lain di duwe bondo itu diparani itu dijarah, ini apa sih? Ayo. Jadi oleh karena itu kita sebagai aktivis LSM, aktivis pergerakan memahami tentang filosofis bagaimana kita membangun bangsa dan negara ini. Kemudian yang ketiga adalah sektor LSM. Tugasnya apa? Tugasnya ya melakukan pengawasan terhadap sektor pemerintahan dan sektor swasta, diawasi. Dari mlebu ning gone kantor polisi, jangan lewat jalur. Biasanya ning gone kantor polisi utusane ngono Mas ya. Aku biyen mantan polisi, jadi yang ngerti. Jangan lewat calonnya malah sopoe ternyata Pak Tenggono dhewe. Nggih kan? Saya kira rakyatnya sudah pinter. Ini yang harus kita bicarakan terus ora usah wedi. Saya ingin nyun sewu, nyun pirsa Pak Heri sebagai kepala kantor pertanahan kabupaten. Biaya peningkatan HGB ke hak milik itu berapa Pak? Sesuai PP 128 2015. 50.000. Benjenengan do krungu. Nyuwun tulung ini biaya peningkatan hak guna bangunan ke hak milik itu hanya 50.000. Jadi jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian di Semarang saya pernah menemukan sampai puluhan ribu. Tuh temenan. Iya, itu sampai puluhan ribu, sampai apa? Berapa ya? Juta. Itu betul loh Pak. Padahal hanya mestinya 50.000. Ini diatur di peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Badan Pertanahan. Maksud saya ketika sampean datang begini, kalau ada sing pidato ini dirungokke, makanya ngundang Pak Rianto janjane larang, ya kan? Kudune larang, sangune kudu kandel, ya kan? Matur nuwun Pak Yusuf, kemarin nawarin hotel. Hotel omahku pati kok ning hotel, barang aku tuh ning hotel ora iso turu Mas. Aku biasanya turu ning gone galah. Aku biasanya turu ning Tarub. Aku biasanya turu ning Selo. Aku biasanya turun neng kene iki ngendi? Cedak Getas iki, ngene Getas. Pendowo. Turuku neng kuburan-kuburan. Ora masalah. Soalnya timbang aku turu Amorullah iki malah sedih. Sedih. Ora cetha. Lha becik aku turu karo kijing-kijing ku cetha ndek ora iso ngomong, ora iso ngapusi. Lho temenan iku. Wis. Ya, itu. Jadi sekali lagi saya nyuwun tulung dengan hormat lagi sangat. Kita itu dadi wong sing cerdas, sing ngerti. Kemudian tidak usah goleki salahe pihak lain. Tidak usah. Jadi saran saya nanti teman-teman saya yang kebetulan mengurus gerakan anti mafia tanah maupun gerakan jalan lurus silakan bersinergi dengan sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Tapi sinergi bukan dalam hal KKN. Jo gelem KKN. Ketika ada gerakan Intel kontra Intel, jo gelem. Padahal kowe LSM dikai fasilitas jo gelem. Ketika sampai dikai fasilitas pisan pindu, kemudian sampai membiasakan itu sampai nanti ra kajen. Ya. Saya membiasakan
seorang petempur sejati. Tapi saya bukan tipikal orang yang kepengen boleh salah itu. Saya petempur. Tidak ada orang yang saya takuti. Karena memang urat takut saya sudah putus. Jadi silahkan sampean browsing Rianto kepala anjing. Itu di tahun 2012 omahku dikirimin dasa suboso. Bosok Pak Mambu. Nek kira-kira saya seger ngono tak dol ning gone sumber lawang mesti payu mesti. Lho nggih ta Mas? Yo, ya ta? Itu rasa wedi. Upamane dadi LSM kok wedi dipateni ya urusan mati urusan Gusti Allah. Itu nek bagi saya yang penting prinsipnya itu aja boleh salah wong. Saya selalu menutup di akhir doa saya. Medilah haula wala quwata illa billahil azim. Wabeh iki ana campur tangane Gusti Allah. Pak Rianto ngomong ini juga karena ada misi saka Gusti Allah. Nek ora ana misi saka Gusti, kono ngomong ngene wedi. Percaya gak? Wedi. Wedi dikriminalisasi, digoleki salahe, denak-enak karo Pak polisi yo. Brojo seleke hotel Pak Rianto kersa pijet. Ora. Lah nek Pak Rianto ki celutak golekke. Ya kan? Saya Mas golekno ledek kene jare gerobokan terkenal ledeke, golekke. Mbok ledek tenan mbok ora apa kuwi jiko saka pasar ngendi? Pasar pagi terus ditapai sing apik nganggo kemben cara ledek. Lah ternyata ketika tekan jero tak jajal jek aku bapakno aja lamis iso ora. Ternyata ra iso. Kedapusi karo Pak polisi. Lha iya to Mas. Lah iki kudune dadi LSM itu cerdas. Jadi nek dapusi ra iso. Nggih, ra iso. Jadi oleh karena itu sekali lagi awake dhewe urip ning pisan. Mumpung sih urip ya yo ben migunani tumrap wong liya. Gene wong liya ora seneng ora masalah. Gitu ora masalah, padane kula ngontrol Pak DPR ora seneng karo ora masalah, itu urusane dhek. Tapi kita sebagai manusia hidup kira mengajak kebaikan. Kita sudah melakukan amar ma'ruf. Itu sesederhana. Urusan dinilai karo sapa, ben dinilai karo Gusti Allah karo atine dhewe. Jadi oleh karena itu kembali kepada visi gerakan anti mafia tanah. Ya kita itu hanya ingin memayu hayuning bawono. Hanya stylenya beda. Ketika aku ngadepi Pak Kakes Bangli Polimas, ketika dia teko ning aku meh digalang, aku sik kowe meh galang aku. Ora iso. Kowe tak galang iso. Ning tak galang diku kebaikan. Pak Yusuf meh galang aku ora iso. Ya kan? Ndak bisa. Karena ya untuk saya itu kulino rekoso. Kulino rekoso ini di mobil saya mesti ono godokan telo. Nek ora ono gedang mesti ono. Jadi aku tangi esuk sadurunge aku mlaku-mlaku aku mencari telo tak dan terus aku gugah pembantuku, "Mak, engko nek wis mateng dipateni ya kompore." Nggih, Pak. Itu temenan, Pak. Dan di rumah jabatan saya ono telo, ono beras, ono terasi. Aku kulino tuku berapa kelompok ning pasar ning Jakarta, walaupun aku anggota DPR. Ndak apa-apa. Duit-duitku dhewe. Dan nek aku tuku aku jarang ngenyang. Nek ono turane tak tinggal. Padahal turane nek ditukokke terong gerobokan itu di untuk pirang-pirang mungkin untuk pirang-pirang rombong turane. Lho bener lho. Itu. Jadi saya itu membiasakan hidup saya merasane koneko. Saya hidup sebelum saya dilantik jadi anggota DPR MPR jarang itu. Di saya itu aku ora tahu itu. Tapi nek aku pas dudulan kapling Upayu aku itu duit akeh. Dudulan kapling aku duwe celengan kapling akeh. Tanah-tanah sing angker-angker tak tukoni, udah tak toto sing apik tak pecah tak dadekno sertifikat, dadi butuh 100 meter apa piro wis dadi sertifikat. Aku langsung balik nama, ora usah ngenteni 10 tahun. Terus sekarang lewat pengembang bisa 10 tahun, 25 tahun karena do kapusan. Gitu. Bahkan di Purwodadi saya pernah diminta lokasi wong Depok Ngetan, Danyang Ngetan. Iku mbiyen sing kepala desane polisi yo. Ada itu.
Kepala desane polisi titip karo wong BPN mungkin wis pensiun. Omahe wong BPN iku cedhak Simpang 7 ini ngulon terus ana perumahan ning daerah kula tau tak parani. Ketika saya masih menjadi aktivis pergerakan. Wis metu duit pirang-pirang puluhan tahun ra dadi. Iki temenan, Pak. Ini tugas-tugas kita bersama bagaimana untuk dibantu. Ini tugas mulia. Bantu wong itu tugas mulia. Aku bantu-bantu orang golek duit. Saya ke Solo ketika Pak Heri ini masih menjadi Kakang Solo. Saya diminta advokasi oleh Bu Ripka Ciptaning, anggota DPR RI yang dia membuat buku Saya Bangga Menjadi Anak PKI. Itu Bu Ripka Ciptaning. Saya terus sowan panjenengan sampai tidak ada, tak tinggali dokumen. Tapi sampai hari ini dokumennya hilang mungkin malah. Gitu. Tapi waktu itu alhamdulillah saya sempat telusur. Itu tipe yang gue Hartono, gue pengusaha kakak, jari utangnya triliunan. Kita telusur termasuk dokumen yang dipanjenengan itu ada pelepasan kuasa dari orang Bandung, tapi waktu itu kejahatan oknum militer mesti. Karena itu okupasi. Nah sekarang aku meh takok, sing do neng kene iki okupasi ngerti gak? Coba, Mas Tenggono paham? Okupasi. Oke, soal tanah, okupasi. Paham nggak? Nggak paham aja. Jujur aja aku jadi ben ngerti. Okupasi ini kan Pak, penguasaan pendudukan secara biyen wong dianggap PKI terus tiba-tiba tanahku tinggu kantor polisi, tinggu kantor kodim, gitu. Dan sekarang kebijakan politik secara nasional dikeke karo sing berhak. Lah ketika masih ada permainan-permainan oleh oknum anggota penyelenggara negara, ini tugas gerakan mafia tanah untuk menyampaikan laporan ke Pak Presiden. CQ KSP. Jadi situ ada deputi yang khusus bidang itu. Jadi laporan rasa perlu laporan model anu ya, kita model clandestin kalau kita ngerti, ya kan? Ya, jadi apa yang saya lihat di lapangan tak lapor ke. Makanya alhamdulillah kalau panjenengan mengikuti opini saya di media, sejak saya dilantik saya bicara soal kejahatan pertanahan, alhamdulillah hari ini lewat KSP saya dengan deputi eselon 1-nya sama eselon 2-nya kebetulan akrab, Pak. Karena saya sering berkomunikasi termasuk dengan beberapa eselon 1 di Panjenengan, mulai Pak Irjen, Pak Sun Raisal, mulai Pak Agus sengketa, kemudian sama Pak Irjen Heri Dwi, Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pertanahan, Irjen Polisi, sama beberapa eselon 1-nya. Aku cerdas. Belum benar 5 sasi aku dilantik. Jadi saya begitu dilantik, saya perintah TA saya bikin surat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, ke KPK, saya mau audiensi. Yang respon baru Pak Jaksa Agung, kemudian Pak Kapolri sama Pak Ketua KPK waktu itu. Terus ada isu pandemi itu, wala serasa tonek, dulu tak balenin neh. Tapi saya orang yang tipikalnya begitu. Karena apa? Salah satu fungsi lembaga perwakilan adalah fungsi pengawasan. Ya tugasku ngawasi. Pak ke Bangpol, Pak Polisi, ya ketoknya aku menengae nongkrong ning gone warung cedak pelayanan SIM aku menengae. Rada ngerti kok aku nek ngene kok cekak. Temenan iku, Pak. Temenan. Kemudian jaringan saya pun juga banyak yang udah ngerti. Lah tinggal sekarang sing ngene-ngene iki sing wis sudahlah. Dadi mangke nek awake dhewe iki tuwa, ben apa yang kita peroleh iki berkah. Nek ora berkah iki percuma. Gitu. Nek ora berkah iki percuma. Sampai dituduh akeh tapi badan iki koyo anu ora anu dilah anak sampean yo nakal. Anak sampean yo bodoh. Kowe ini
kalau kita berbicara masalah hidup, wong urip yo nan nguduh wae akar. Acara berlangsung meriah dan lancar, aman terkendali. Dilanjut acara foto bersama dan ramah tamah alias makan bersama yang sudah disediakan dengan menu jamuan khas Purwodadi, Untung Sriwaluyo, dan Muhtarom yang terkenal sebagai aktivis sekaligus anggota jurnalis kondang Setegowanu mengawali di jamuan makan siang tersebut. Karena kebetulan menu yang dihidangkan semuanya sesuai selera. Saat acara santai, seorang peserta rapat memberikan kue ulang tahun kepada Rianto SH. Ternyata pada tanggal 25 Mei kebetulan juga hari ultah Ketua Gamat. Akhirnya seluruh ruangan mengetahui akan hal ini. Ketua Gamat pun mendapat ucapan selamat pada seluruh peserta rapat. Terima kasih telah menonton video ini pemirsa. Semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila suka dengan acara ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami selanjutnya. Salam sejahtera semua, saya Hadi Purwono, ASN TV mengabarkan.